Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fajar baru saja menyingsing di Waisai, ibu kota Kabupaten Raja Ampat, ketika kabar itu mulai beredar dari mulut ke mulut. Beberapa warga melihat deretan mobil hitam berplat dinas kepolisian memasuki dermaga utama dengan kecepatan tinggi. Di antara deru mesin dan sirene yang meraung, puluhan anggota polisi bersenjata lengkap turun, menyebar cepat menuju arah kantor sebuah perusahaan tambang nikel yang selama ini dikenal sebagai raksasa di daerah itu. Perusahaan tersebut milik seorang pengusaha flamboyan bernama Arman Prakoso, sosok yang selama ini dijuluki Bos Nikel Raja Ampat. Penampilannya selalu necis, sering hadir di acara-acara resmi daerah, bahkan beberapa kali menyumbang dana besar untuk kegiatan sosial. Namun, di balik citra dermawan itu, desas-desus miring sudah lama berhembus, mulai dari dugaan penambangan ilegal hingga permainan izin yang merugikan lingkungan. Pagi itu, operasi dilakukan secara senyap namun tegas. Polisi langsung mengepung gedung utama, mengunci semua pintu keluar, dan memerintahkan seluruh karyawan tetap di tempat. Arman yang saat itu sedang berada di ruang rapat lantai 2 tampak terkejut ketika dua perwira tinggi Reskrimsus memasuki ruangan sambil menunjukkan surat perintah penangkapan. Saudara Arman Prakoso, Anda kami amankan terkait dugaan tindak pidana pertambangan ilegal dan pencucian uang, ucap salah satu perwira dengan nada tegas. Beberapa staf yang berada di ruangan terdiam, sementara di luar, kamera warga mulai merekam setiap detik peristiwa tersebut. Video penangkapan itu kemudian menyebar cepat di media sosial, membuat warganet heboh dan bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi di balik bisnis nikel Raja Ampat yang selama ini tampak begitu mulus? Ternyata, penangkapan Arman Prakoso bukanlah hasil operasi mendadak. Menurut sumber internal kepolisian, investigasi terhadap perusahaan tambang nikelnya sudah berlangsung selama hampir 8 bulan secara diam-diam. Tim gabungan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Ditreskrimsus, Polda Papua Barat dan Bareskrim Mabes Polri membentuk satuan tugas khusus untuk mengumpulkan bukti. Awalnya, kecurigaan muncul ketika laporan produksi resmi perusahaan Arman menunjukkan angka yang terlalu rendah dibanding data citra satelit dan laporan dari masyarakat adat setempat. Dari udara, terlihat jelas adanya area tambang baru yang tidak tercatat dalam dokumen perizinan. Namun setiap kali tim pengawas pemerintah daerah datang, area tersebut sudah dibersihkan dan jejak alat berat menghilang seolah tak pernah ada aktivitas. Polisi kemudian memanfaatkan teknologi drone dan kamera jarak jauh untuk memantau pergerakan di lokasi. Hasilnya mengejutkan. Ada aktivitas penggalian di malam hari, pengangkutan ore nikel ke kapal kargo kecil, lalu dipindahkan ke kapal besar di perairan lepas untuk dikirim ke luar negeri. Semua dilakukan tanpa membayar royalti dan tanpa izin resmi. Tak hanya itu, aliran uang hasil penjualan nikel diduga masuk ke rekening perusahaan fiktif di Singapura dan Hong Kong. Dari sanalah dana tersebut kembali dicuci menjadi investasi properti mewah di Jakarta, Bali, hingga Sydney dengan bukti digital, dokumen perbankan, serta kesaksian dari beberapa mantan pekerja tambang. Polisi akhirnya yakin saat yang tepat untuk menangkap bos besar itu sudah tiba. Dan pagi di Waisai yang tampak biasa itu pun berubah menjadi hari yang akan dikenang oleh warga Raja Ampat. Tanda ibu jari ke atas berkulit cerah sedang bagian 3, reaksi warga dan kehebohan di media sosial. Kabar penangkapan Arman Prakoso menyebar di Raja Ampat lebih cepat daripada angin laut pagi. Di pasar, di warung kopi, hingga di dermaga, semua orang membicarakannya. Banyak yang tidak percaya, mengingat selama ini Arman dikenal ramah dan sering membantu warga. Ada yang menyebutnya pahlawan karena sering menyumbang untuk sekolah dan kegiatan adat. Namun, ada pula yang justru merasa lega karena selama ini mereka diam-diam resah melihat hutan dan bukit di kampung mereka terkikis tanpa penjelasan. Di media sosial, video penangkapan yang direkam warga sudah ditonton ratusan ribu kali dalam beberapa jam saja. Hashtag Bos Nikel Raja Ampat dan tambang ilegal langsung memuncaki trending topik.
Komentar warganet terbelah, sebagian memuji langkah tegas polisi. Sebagian lagi menuduh ini hanya permainan politik untuk menjatuhkan pengusaha yang tidak sejalan dengan pihak tertentu. Beberapa akun aktivis lingkungan memanfaatkan momentum ini untuk mengunggah foto-foto kerusakan alam yang diduga akibat tambang Arman. Gambar air laut yang berubah keruh kecoklatan, terumbu karang yang tertutup lumpur, dan bukit gundul tanpa pepohonan membuat banyak orang terkejut. Inilah harga yang kita bayar kalau hanya melihat uang tanpa peduli alam, tulis salah satu aktivis. Sementara itu, di kantor kepolisian Waisai, Arman yang mengenakan kemeja putih dan celana hitam tetap bersikap tenang. Dengan senyum tipis, ia hanya berkata singkat kepada wartawan yang mengerubunginya. "Saya tidak bersalah. Semua ini salah paham." Namun, di balik ketenangan itu, polisi yakin mereka memegang bukti yang cukup untuk menjerat sang Raja Nikel. Seiring penyidikan berjalan, aroma skandal semakin kuat. Sumber di kepolisian membocorkan bahwa alur kasus ini tidak berhenti pada Arman Prakoso saja. Ada dugaan kuat bahwa beberapa pejabat daerah, bahkan oknum di tingkat provinsi, ikut menutup mata terhadap operasi tambang ilegal tersebut. Dokumen yang disita dari kantor Arman menunjukkan adanya pembayaran rutin dengan nominal ratusan juta hingga miliaran rupiah kepada sejumlah pihak. Pembayaran itu tercatat dengan kode khusus, tidak pernah menyebut nama, hanya singkatan dan angka tertentu. Namun, penyidik menemukan kesamaan pola dengan rekening milik beberapa pejabat aktif yang mengejutkan. Salah satu pejabat tinggi di Dinas Pertambangan Provinsi tercatat pernah beberapa kali bepergian ke luar negeri bersama Arman, menggunakan tiket dan akomodasi yang dipesan oleh perusahaan milik Arman. Dalam satu perjalanan ke Singapura, mereka bahkan menginap di hotel bintang 5 yang tarifnya mencapai belasan juta per malam. Polisi menduga fasilitas mewah itu bukan sekadar jamuan bisnis, melainkan imbalan agar izin-izin tambang Arman tetap aman meski melanggar aturan. Sementara itu, di kalangan aktivis lingkungan dan masyarakat adat, mulai muncul desakan agar kasus ini diusut tuntas tanpa pandang bulu. Kalau hanya Arman yang ditangkap, tapi backing-backingnya dibiarkan, ini tidak akan ada gunanya. Besok pasti ada Arman-Arman baru, ujar seorang tokoh adat dengan nada tegas. Di Jakarta, kabar ini juga sudah sampai ke telinga pejabat pusat. Beberapa media nasional mulai menurunkan liputan investigasi, menyebut kasus ini sebagai tambang nikel Raja Ampat Gate. Bagian 5, penggeledahan yang mengejutkan 2 hari setelah penangkapan. Tim penyidik bergerak cepat melakukan penggeledahan di beberapa properti milik Arman Prakoso, mulai dari rumah pribadinya di kawasan elit Sorong hingga villa mewahnya di pinggir pantai Raja Ampat. Operasi ini dilakukan serentak, dengan penjagaan ketat dari polisi bersenjata lengkap. Di rumah Sorong, penyidik menemukan lemari besi berukuran besar yang terkunci rapat. Setelah dibuka menggunakan alat khusus, semua yang ada di dalamnya membuat petugas terperangah. Tumpukan uang tunai dalam berbagai mata uang, emas batangan, perhiasan berlian, serta dokumen tanah dan properti bernilai miliaran rupiah. Bahkan, ada beberapa paspor asing atas nama berbeda, namun dengan foto yang jelas menunjukkan wajah Arman. Sementara di villa tepi pantai, suasananya tak kalah dramatis. Dari luar, villa itu tampak seperti surga wisata dengan pemandangan laut biru dan terumbu karang. Namun di bagian belakang, tim menemukan ruang bawah tanah tersembunyi yang diubah menjadi gudang penyimpanan. Di dalamnya terdapat puluhan kardus berisi dokumen keuangan, catatan transaksi penjualan nikel, dan daftar pengiriman kapal yang tidak pernah dilaporkan secara resmi. Yang paling mengejutkan, salah satu petugas mendapati sebuah laptop yang masih menyala. Di layar terlihat peta digital wilayah tambang Raja Ampat yang ditandai dengan kode warna. Ada beberapa area yang sama sekali tidak tercatat di dokumen pemerintah, namun jelas menunjukkan aktivitas penambangan. Semua barang bukti itu langsung disegel dan dibawa ke markas polisi. Malam itu,
Publik kembali geger setelah foto-foto penggeledahan beredar di media sosial. Banyak yang mulai yakin, kasus ini jauh lebih besar dan lebih rumit dari sekadar tambang ilegal biasa.